Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di grup akhir-akhir ini banyak bahasan soal oli full sintetik itu adalah dari bahan nabati. Mungkin sudah pernah ya kalau yang di grup tahu bahwa penulis ngeblok Bro Somad itu karena salah satunya dia rekomendasi oli full sintetik, rekomendasi oli encer, rekomendasi jangan pakai oli mineral, jangan pakai mesran secara implisit, karena rekomendasi oli mesran tapi terus disebut jangan pakai oli mineral, pakai oli full sintetik aja, full sintetik itu nabati gitu ya. Oli mobil itu cocoknya oli itu cocoknya sekarang itu encer karena teknologinya sudah segini gini. Wes pakai alasan itu. Yang jadi fokus penulis sekarang adalah bagian dari full sintetik itu adalah mineral. Dari mana sih sumber mereka itu? Dari mana argumentasi bahwa full sintetik itu mineral? Mereka cantumkan sebuah karya tulis tugas akhir mungkin ya, yang mendeskripsikan apa itu sintetik, apa itu sintesis. Sintesis terus disebutkan contohnya pakai alkohol, pakai ini gitu ya. Gak jelas toh. Ini kita ngomong oli sintetik, bukan proses kimia yang namanya sintesis. Enaknya menjelaskan gimana dulu ya. Satu-satu apa ya? Soalnya kalau satu-satu penulis kadang lupa mau membahas apa berikutnya. Satu-satu dulu. Sintesis dan sintetik. Jadi pakai acuan, pakai referensi karya ilmiah itu untuk menunjukkan bahwa sintesis itu dari bahan nabati. Jadi ngeyel, sintesis itu dari bahan nabati. Apa benar begitu? Salah. Sintesis itu adalah nama proses kimia, nama proses yang menunjukkan bahwa kalau ada suatu molekul dicampurkan molekul lain terus menghasilkan molekul yang berbeda, itu namanya sintesis. Jelas. Sintesis itu adalah sesuatu proses yang menghasilkan sesuatu yang baru. Hasil baru ini berbeda dari bahan awalnya. Wes anggap aja lah kayak misalnya nyampur minyak goreng dengan Na dengan apa-apa akhirnya jadi sabun. Kayak gitulah ceritanya. Kira-kira kayak gitulah. Nah ini artinya nggak penting sumbernya apa, mau nabati, mau dari minyak bumi, mau dari apa, itu bisa disintesis. Kalau yang namanya sintesis nggak harus dari nabati toh, tapi ya bisa dari minyak bumi. Wes itu penjelasannya sintesis. Dia nyebut ester apa-apa sama saja. Ester itu juga suatu proses. Ester itu bisa dibuat dari minyak bumi ataupun dari nabati. Ada penelitian. Ini gimana sih caranya untuk bikin ester yang cocok untuk oli mesin yang bisa dari bahan nabati? Itu banyak.
Ada banyak penelitian soal itu. Tapi ya itu tadi, ingat dulu keperluannya untuk apa. Untuk oli mesin ya, untuk oli mesin. Nggak semua hasil sintesis itu cocok dipakai oli mesin. Sabun itu nggak cocok dijadikan campuran oli mesin. Apa maneh sing bahan sintesis liyane wis sembola wis akeh ya. Karet sintetis, kain sintetis, gak cocok jadi campurannya oli mesin. Mosok apa oli gitu dicampuri kulit sintetis, ya gimana dong? Kulit sintetis itu yang gak cocok jadi oli. Kain sintetis juga nggak cocok jadi oli. Nggak semua barang sintetis atau ester itu cocok jadi oli. Harus cari yang cocok dulu. Wes, soal sintesis, soal ester semoga ngerti maksud penulis. Terus dari referensinya Castrol. Jadi Castrol di apa yang jadi referensi itu adalah historicalnya Castrol ya. Jadi Castrol itu menyebutkan di websitenya, Castrol itu dulu membuat minyak jarak membuatnya terkenal, akhirnya terus tersebar ke seluruh dunia. Terus kemudian pada tahun segini Castrol membuat biosintetik. Itu referensinya yang dipakai. Dengan referensi itu, si masnya ini dengan beraninya mengklaim bahwa wah, kalau pingin aman pakai oli full sintetik aja. Full sintetik merek sembarang. Itu bahannya nabati. Ngomong kayak gitu. Kita cek dari Castrolnya dulu. Castrol itu punya sejarah ya. Sejarahnya ada di file yang sayangnya sudah nggak ada lagi di internet, tapi penulis masih punya arsipnya. The Rise and Fall of Castrol Taupo gitu ya. Di situ dijelaskan bahwa Castrol itu punya sebenarnya belum ada Castrol zaman dulu itu. Zaman dulu minyak bumi itu kemampuannya masih sangat parah. Namanya grup 1 itu belum ada. Grup 1 kalau nggak salah tahun berapa ya? Tahun berapa ya grup 1 ya? Tahun 50-an? Lupa lah. Lupa sejarah oli wes. Tapi gini, zaman itu tahun 30-an kalau nggak salah, oli itu sulit cari bahannya. Oli dari bahan minyak bumi itu kualitasnya masih buruk sekali, masih mungkin kayaknya hitam, cepat rusak gitu ya. Jadi minyak bumi bukan merupakan pilihan yang baik. Saat itu yang populer adalah minyak nabati. Kalau nggak salah ada palm oil, ada castor oil, ada minyak sawit, ada minyak jarak. Nah, ada pengembangannya terutama untuk pesawat terbang, mesin rotari gitu ya. Castor oil, minyak jarak itu dilihat potensinya besar sekali. Cuma masalahnya mudah sekali menggumpal. Dan terus kemudian diteliti, terus ada yang akhirnya bisa membuat resep campurannya castor oil yang efek gamnya, efek penumbukan gam itu apa sih? Bentuk gam itu bahasa Indonesia enak.
bentuk getah, bentuk lapisan bening yang kuat di piston itu jadi kecil. Akhirnya nemu resepnya Castrol itu. Terus akhirnya jadi perusahaan, dan perusahaan itu dinamakan Castrol. Sumbernya dari castor oil itu namanya olinya Castrol. Wes, itu sejarahnya. Terus nah, apa oli full sintetiknya Castrol itu adalah dari bahan nabati? Enggak ya, enggak. Kalau cari informasi, usahakan cari yang eksplisit, yang langsung nyebut ini bahannya ini. Nah, eksplisitnya untuk bahan oli itu gimana caranya kita bisa tahu? Ada caranya, yaitu apa? Di material safety datasheet. Di material safety datasheet, pabrikan itu harus jujur, harus nyebut secara spesifik bahan kimianya itu apa untuk bahan-bahan yang dianggap berbahaya. Walau memang ada yang dirahasiakan, itu tergantung levelnya juga. Ada beberapa yang bisa membuka level ini, ada yang bisa lihat bahannya sebenarnya apa, karena ini hubungannya dengan keselamatan, safety. Jadi bahan-bahan yang beresiko baik untuk manusia maupun lingkungan itu harus disebutkan. Dan kebetulan oli itu termasuk bahan yang semi dianggap beresiko. Jadi semi wajib dicantumkan. Nah, kebetulan Castrol Edge itu ada sebutannya. Castrol Edge itu adalah produk yang disebut sebagai full sintetik. Castrol Edge itu adalah oli full sintetik. Namanya ya, namanya. Kita nggak ngomong aslinya gimana. Namanya oli full sintetik. Jadi dia pakai contoh oli Castrol untuk membuktikan bahwa oli full sintetik itu nabati. Nah, penulis pakai contoh oli Castrol full sintetik untuk membuktikannya bahwa olinya itu bukan nabati. Nah, di safety datasheet ada informasi itu. Apakah bahannya nabati? Tidak. Bahannya adalah hydrotreated. Hydrotreated yang merupakan petroleum product. Petroleum itu adalah sebutan untuk bahan tambang minyak bumi. Jadi apa? Oli Castrol Edge itu adalah oli mineral. Jadi bukan dari bahan nabati. Bukan pula dari oli sintetik yang tradisional. Jadi jelas ya, wis bukan nabati. Dan mengapa kok sampai seperti itu namanya? Jadi apa disebut full sintetik tapi aslinya mineral? Kalau itu bisa ditelusuri dari sejarah ya. Sejarah bahwa Castrol dulu itu nakalan. Dia punya produk oli sintetik, namanya Castrol Sintek. Sintek ya mungkin singkatannya dari sintetik teknologi. Dan pada tahun 97 Castrol Sintek itu pakai bahan PAU.
Tapi kemudian mendadak di akhir 97 dan seterusnya bahannya diganti pakai oli mineral. Tentu oli mineralnya nggak sembarang mineral, tapi oli mineral produksinya Shell yang kualitasnya mendekati oli PAO. Ya bila bisa dibilang setara lah. Tapi setara itu tidak berarti 100% mirip, tapi ada kelebihan dan kelemahan. Ada yang lebih unggul dari PAO, ada yang lebih nggak unggul, kalah. Nah, terus itu akhirnya diprotes oleh Mobil One, masuk sidang, dan akhirnya diputuskan bahwa boleh Castrol itu pakai bahan selain PAO untuk menyebut olinya sintetik. Dan hasilnya adalah seperti sekarang ini. Castrol Edge itu ternyata bahan olinya bukan dari bahan sintetik. Kalau bahan sintetik itu namanya hydrocracked, ya minim, paling tidak itu hydrocracked. Tapi sekarang oli pakai bahan grup 2 itu tetap disebut sintetik. Grup 2 itu padahal sama sekali bukan sintetis ya. Parah itu, parah kawis. Jadi ya nabati wis jelas bukan sintetik, wis bukan PAO lagi. Mungkin pernah dengar Mediterranean Bio. Kalau Mediterranean Bio itu gimana? Ada yang ngomong itu 20% ester. Wah, itu salah itu ya. Yang benar adalah Mediterranean Bio itu dibuat untuk mengatasi kelemahannya oli terhadap mobil diesel yang pakai bahan biosolar. Biosolar itu saat itu 20% FAME, FAME. FAME itu adalah ester, singkatan dari fatty acid methyl ester. Jadi 20% ester itu bukan mengacu ke olinya, tapi ke bahan bakarnya, solare. Jadi Mediterranean Bio sendiri itu bukan bahan bio. Ada nama bio di Mediterranean itu karena olinya mau dipakai untuk biosolar. Ya wes gitu ya, jelas. Wes gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.